Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang bersandar, bergantung, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah cukup baginya. Satu hari ketika Nabi Ibrahim sedang berdakwah di Irak kepada Raja Namrud, dakwah yang ditolak oleh penguasa dan masyarakatnya, dakwah yang ditolak bahkan oleh ayahnya sendiri, yang berakhir dengan sebuah kejadian yang sangat luar biasa menjadi ujian bagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian ingin dibakar hidup-hidup. Ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api yang sudah berkobar itu, tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril untuk menolong Nabi Ibrahim. Malaikat Jibril datang kemudian mengatakan, "Ya Ibrahim, sal tu'toh." Wahai Ibrahim, apa yang engkau butuhkan? Minta, nanti akan diberikan. Ibrahim melihat ke arah Jibril dan mengatakan, "Amma ilaika fala." Meminta kepadamu? Tidak. Membutuhkan pertolonganmu? Tidak. Ibrahim mengatakan, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukup bagi saya Allah sebaik-baik penolong. Kalimat ini kalimat yang sederhana dan kita semua hafal. Tetapi kenapa kalimat yang sederhana dan kita hafal ini bisa memadamkan api bagi Ibrahim? Kenapa kalimat yang sederhana dan kita hafal ini bagi para sahabat bisa mendatangkan keajaiban ketika kaum muslimin dikepung di kota Madinah oleh musuh-musuh mereka, sehingga setelah mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah datangkan angin dingin yang sangat kencang untuk memporak-porandakan tenda-tenda musuh dan membuat mereka kemudian harus pulang dalam keadaan kalah. Kenapa kalimat sederhana yang kita hafal ini memberikan keajaiban dalam kehidupan mereka? Kalimat yang sama, kita sering mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil atau hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tetapi kita tidak melihat keajaiban seperti yang dilihat oleh Ibrahim dan para sahabat. Apa bedanya? Bedanya di sini. Bedanya adalah athiqah billah. Seberapa kuat kita yakin kepada Allah di dalam hati. Banyak orang yang mengatakan kalimat la haula wala quwata illa billah, tetapi kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban dalam kehidupan dia. Banyak orang yang mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, tetapi kalimat itu tidak mendatangkan keajaiban dalam kehidupan dia. Tidak mendatangkan keajaiban dalam masalahnya. Sedangkan Nabi dan Abu Bakar pernah mengatakan kalimat itu, la tahzan innallaha ma'ana. Lalu Allah datangkan pertolongan yang luar biasa kepada Nabi dan Abu Bakar. Apa bedanya kalimat-kalimat tawakal, kalimat-kalimat bersandar kepada Allah yang kita ucapkan dengan yang diucapkan oleh mereka? Bedanya di sini. Athiqah, rasa percaya dan yakin. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua zikir-zikir yang sudah kita hafal, semuanya baik, tetapi akan sempurna kalau kita membacanya dengan hati. Ketika kita mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil, disertai dengan rasa yakin yang seutuhnya kepada Allah. Yakin tentang apa? Yakin Allah cukup bagi kita. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi dia masih merasa kurang. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi dia masih butuh kepada makhluk. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi dia masih bersandar dengan matematika, harta dan materinya. Ada banyak orang yang mengatakan hasbiyallah tetapi bagi dia Allah belum cukup. Bagaimana akan Allah datangkan keajaiban seandainya kata-kata itu belum menghujam di dalam hatinya? Maka coba kita pelajari kalimat hasbiyallah di dalam hati, bukan di lisan. Mudah mengucapkannya dengan lisan, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Bahkan kita tambahkan dengan ni'mal maula wa ni'man nasir. Tetapi kalimat ini akan memberikan keajaiban ketika kita mengucapkannya dengan hati. Ketika kita mengucapkan hasbiyallah, kita belajar merasakan di dalam hati, saya nggak butuh apa-apa selain Allah. Kalau orang meninggalkan saya, nggak apa-apa, yang penting Allah tidak meninggalkan saya. Kalau manusia memusuhi saya, padahal saya melakukan kebenaran, kebaikan, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho kepada saya. Seandainya manusia menjauhi saya, nggak apa-apa, yang penting Allah dekat kepada saya. Seandainya manusia tidak mau mendengar curhat saya, nggak apa-apa, yang penting Allah mendengar doa-doa dan munajat saya. Seandainya manusia mencurangi saya, membuli saya, menyakiti saya, menghina saya, gak apa-apa, yang penting Allah memuliakan saya.
Apakah cukup Allah dalam kehidupan kita ketika kita kehilangan makhluk, sehingga tidak membuat kita kecewa, putus asa, dan sedih? Seandainya kita bisa merasakan Allah cukup di hati kita saat kita lapar, saat kita sendiri, saat kita kekurangan, saat kita ditinggalkan, saat kita kesepian, saat kita merasa lemah, tapi kita merasa cukup ada Allah di hati kita, saat itulah kalimat hasbi Allah akan mendatangkan keajaiban dengan seizin Allah. Coba renungkan firman Allah di surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah engkau Muhammad dulu adalah anak yatim Allah yang memeliharamu? Dulu engkau pernah tersesat di padang pasir dalam sebuah perjalanan, Allah yang memberikan engkau petunjuk untuk sampai ke negerimu. Dulu engkau dalam keadaan kekurangan, Allah yang memberikan kecukupan bagimu. Tidakkah Allah cukup bagi kita untuk mengurus segala urusan kita? Jangan sedih kalau kita kehilangan banyak hal dalam urusan dunia, selama kita tidak kehilangan Allah. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang mendapatkan Allah, dia mendapatkan dunia dan seisinya. Siapa yang kehilangan Allah, dia kehilangan dunia dan seisinya. Yuk kita belajar mengucapkan hasbi Allah dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Barakallahu fikum.